Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaena dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 23 dengan NIM 23101-16009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UTS mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Untuk pertanyaan yang pertama di sini yaitu bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Untuk jawaban yang pertama yaitu melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa misalkan dengan baik untuk meningkatkan kapasitas atau kemajuan desa tersebut. Kemudian mendukung para wirausaha muda untuk mendorong kewirausahaan di kalangan generasi tersebut sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian dengan adanya kebijakan regulasi yang mendukung, misalkan melalui kebijakan seperti pajak, yaitu sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau untuk mendorong investasi berkelanjutan. Kemudian adanya kolaborasi internasional, yaitu dengan adanya kerjasama bilateral nantinya akan mendorong negara lain untuk menuangkan proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, kemudian aktif dalam partisipasi forum global untuk mempromosikan dimensi pembangunan berkelanjutan melalui perdagangan internasional. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan pajak dalam Islam. Tentunya memiliki prinsip-prinsip. Di sini yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua prinsip kepastian, yang ketiga prinsip kelayakan, dan yang terakhir yang keempat yaitu prinsip etika dan kewajaran. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan jenis apa saja yang termasuk institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya. Jawabannya di sini yang pertama ada Baitul Mal, yaitu lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dana, mendistribusikan dana masyarakat berdasarkan sumber-sumbernya seperti zakat, infak, dan sedekah. Kemudian untuk perannya yaitu mengelola dana tersebut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piatu. Kemudian yang kedua ada Bank Syariah, yaitu Bank Syariah ini bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah tanpa menggunakan riba dalam transaksi keuangannya. Untuk perannya yaitu menyediakan layanan perbankan syariah, tabungan, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah untuk memfasilitasi investasi dalam proyek-proyek yang halal, juga mengelola aset sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang di sini yang selanjutnya ada koperasi syariah, yaitu koperasi syariah ini bertugas beroperasi sesuai dengan syariah berdasarkan prinsip kerjasama antar anggota. Untuk perannya yaitu menyediakan layanan keuangan atau pembiayaan dan tabungan tanpa riba, serta membangun kemitraan dengan anggotanya. Di sini yang terakhir ada wakaf, yaitu sebagai pengelolaan aset atau harta yang disumbangkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Nah, perannya yaitu membangun infrastruktur sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pembangunannya itu yang bisa manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat di sini, bagaimana menurut saya untuk pengembangan OPZ di era generasi Gen Z ini, dan deskripsikan berdasarkan ilmu yang saya dapat selama masa pembelajaran. Di
sini untuk jawabannya yaitu dengan adanya OPZ, kami sebagai generasi Z yang tumbuh dan tidak lepas dari teknologi digital, ini tentunya memanfaatkan teknologi digital tersebut dan lebih nyaman menggunakan aplikasi platform online untuk bertransaksi. Kemudian melalui media sosial, kami juga sebagai generasi Z aktif di media sosial yang mana dapat memanfaatkan OPJ tersebut untuk misalkan adanya kampanye tentang kesadaran tentang zakat. Nah, berbagai informasi dan menarik perhatian lebih banyak mujaki melalui konten kreatif tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima di sini yaitu lembaga keuangan mikro syariah memiliki sejumlah perbedaan dan sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro tersebut dari segi keuangan Islam. Untuk jawaban yang kelima di sini ada yang pertama ada larangan riba yaitu bunga. LKM Syariah melarang praktik riba ini atau pengambilan bunga atas pinjaman yang merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip kepatuhan dan keadilan syariah. Ini berarti semua transaksi dalam produk keuangan harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti goror yaitu ketidakpastian dan maisir yaitu perjudian. Yang ketiga di sini ada produk dan layanan keuangan, yang mana LKM di sini menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah dan layanan lainnya. Kemudian yang terakhir yang keempat, sini fokus pada pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Nah, LKM Syariah ini lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dibandingkan dengan hanya mencari keuntungan finansialnya saja. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, yaitu pertanyaan yang terakhir, di sini bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah? Untuk jawabannya yaitu yang pertama di sini ada pengumpulan dana syariah seperti zakat, infak dan sedekah. Nah, bank syariah ini wajib mengelola dana sosial yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah tersebut. Kemudian pendistribusiannya itu kepada mustahik yaitu penerima zakat. Artinya pendistribusiannya ini kepada seseorang yang benar-benar berhak untuk menerima zakat tersebut melalui program yang telah ditetapkan. Kemudian pengembangan ekonomi berkelanjutan yaitu melalui investasi berbasis syariah, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat seperti program pembiayaan mikrobank syariah. Di sini berperan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah yaitu UMKM, membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Kemudian di sini intinya pengelolaan dana publik dan sosial ini pada perbankan syariah tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.